Selamat berjumpa kembali di channel Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Ya guys, berapa hari kadang-kadang absen, badan pilek begitu, kurang sehat. Nah, sekarang saya libur dulu, kagak kerja. Oke guys, kali ini saya akan memberikan sebuah judul di video kali ini adalah Abu Nawas menjawab lebih dulu telur daripada ayam. Judulnya Abu Nawas menjawab lebih dulu telur daripada ayam. Terima kasih yang telah menonton video-video sebelumnya, kepada kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada. Semoga Anda terinspirasi tentang hikayat, dongeng-dongeng, cerita-cerita untuk mengambil hikmah yang baik-baiknya aja. Oleh karena itu, saya berharap semoga setelah menonton video-video yang saya ceritakan, dari video pertama tentang neraka dan surga, sekarang saya lari tentang cerita-cerita Abu Nawas. Oke, sebelumnya lanjut dengan judul Abu Nawas menjawab lebih dulu telur daripada ayam. Tombol nyalakan lonceng dan subscribe and comment. Malum suara saya ini komen pilek-pilek, maaf, kurang sempurna, dan saya membuat video ini hanya seadanya di kamar kontrakan yang sempit, penuh dengan bubututan herin kata bahasa Sundanya. Ya tidak apa dah, yang penting kita buat konten demi untuk sebuah konten, tapi tidak mengorbankan untuk segalanya. Yang jelas saya apa adanya. Membuat konten ini dengan terinspirasi, kita adalah terinspirasi dengan hikayat-hayat, dengan cerita-cerita yang penuh makna dan arti. Oleh karena itu, mari kita maknai cerita Abu Nawas ini dengan senyum, dengan terbuka, dengan hati lapang. Jangan mengkerut, jangan sedih. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita ini. Diceritakan bahwa sang raja jelas duduk sendiri tersenyum-senyum melihat ayam betinanya bertelur. Tapi bagaimana mungkin, demi untuk suatu hiburan, ayam bertelur ini seketika ada ide sang raja untuk membuat sayembara. Sayembara ini di seluruh negerinya, di seluruh rakyat penjuru kotanya harus dikasih tahu melalui pamflet-pamflet, melalui selebaran-selebaran, agar tahu bahwa sang raja akan mengadakan sayembara lomba, yaitu lebih dulu mana ayam atau telur. Maka didengarlah oleh seluruh rakyat negeri itu, yang mendaftar banyak, tapi diseleksi oleh dewan juri dan lainnya. Saring demi saring, seleksi demi seleksi, semuanya yang gagal hanya menjilat ludah saja yang gagal. Tapi ada yang lolos, itu hanya 4 peserta,
Yang lolos ini yang tangguh-tangguh, yang bisa menjawab, yang bisa yang bisa masuk ke kriteria untuk peserta lomba. Oke guys, cerita ini langsung saja ya, sang raja memanggil yang 4 peserta itu berikut: peserta pertama, peserta kedua, peserta ketiga, dan peserta keempatnya, yaitu berikut Abu Nawas. Maka dimulailah dengan peserta pertama, dipanggilnya oleh sang raja ke hadapan khalayak umum, dilihatnya dan ditonton dengan ramai dengan mengadakan sayembara cerdas cermat ini. Memang membutuhkan pikiran yang cerdas, bukan pikiran yang plin plun, bukan pikiran yang memang akalnya mudah geresah, tetapi harus benar-benar murni, logis, dan akalnya yang benar-benar cerdik. Maka dengan kecerdikan itu sang raja memanggil peserta pertama, namanya ya Zaid. Ya Zaid, kamu masuk ke depan, biar kamu apa jawabanmu, kata sang raja. Lebih dulu telur atau ayam? Maka peserta pertama menjawab, telur, tuanku raja. Apa alasan Anda menjadi telur lebih dulu tercipta? Karena tidak mungkin ayam, karena ayam itu pasti dari telur. Begitu, kata sang raja. Kalau begitu, bagaimana? Kata Anda telur duluan? Anda pernah melihat ayam mengerami telur? Apa ayam duluan atau telur duluan? Maka dibuatnya peserta pertama itu agak kaku dan keder, grogi menghadapi sang raja memberikan pertanyaan bahwa yang mengeram itu ayam atau telur. Ya, jawabannya yang pertama, ya barang tentu ayam itu. Loh, kenapa kamu bilang telur duluan? Maka tambah dipojokkanlah peserta pertama dan tambah kikuk. Jawabannya itu tidak memberikan logis yang sempurna. Jadi ayam duluan atau telur duluan? Ya menurut saya Gusti telur. Tapi alasannya apa? Telur kan saya bisa memberikan jawaban pasti bahwa ayam bisa mengerami telur, mengerami. Itu ayam udah duluan ngeram telur. Kok bisa kamu dengan seenak jidatmu mengatakan telur lebih duluan? Lebih mana? Lebih telur atau ayam? Sampai was-was dan ragu, itu peserta pertama udah gak enak diam, gerah, ditonton oleh orang banyak. Akhirnya apa? Dia pucat pasi, tidak bisa menjawab dengan jawaban karena sang raja memutar, mencoba terus-terusan bertubi-tubi memojokkan dia bahwa yang mengerami telur itu siapa? Apakah ayam-ayaman? Apakah telur? Bukan. Itu kan ayam, udah bukan telur lagi. Berarti ayam pertama, kata sang raja gitu. Sampai di pojokan orang peserta pertama itu bingung juga. Akhirnya lambat laun menyerah peserta pertama. Udah menyerah? Silakan. Menyerah, didatangin lagi dengan peserta yang kedua. Ya, tadi peserta pertama namanya si Zaid dan kedua namanya Bang Hindun. Bang Hindun ini punya cerita, punya gawe, punya pengalaman untuk menjawab dengan agak-agak pinter gitu, so alim, so ngerti, so paham. Maka
ke depan lah yang peserta kedua. Datang peserta kedua di hadapan raja. Menurut Anda, apa jawaban Anda? Lebih dahulu ayam atau lebih dulu telur yang tercipta? Kata sang raja. Wah, gampang itu. Saya akan jawab, kata Bapak Hindun ini. Ini mah, saya pasti menang. Gak pernah kalah. Sekalipun memang terkenal Abu Nawas bisa kalah nih Abu Nawas oleh saya. Itu gampang, itu bersamaan. Lah, aneh lagi loh. Mengapa bisa bersamaan kok lahirnya ayam telur sama ayam kok bisa bersamaan? Apa alasan Anda bisa bersamaan? Kata sang raja meyakinkan dan mau menjelaskan, pengen penjelasan dari seorang peserta kedua itu yang namanya Hindun. Ya, itu bersamaan karena saya yakin tidak mungkin telur duluan dan tidak mungkin ayam duluan. Jadi pendapatmu itu dari mana? Ya, dari pendapat saya. Memang kamu punya dalil dari mana? Menurut saya. Apa dari alasanmu ngomong begitu? Alasannya tidak mungkin ayam dan tidak mungkin telur. Mengapa bisa begitu? Kok tidak mungkin ayam dan tidak mungkin telur? Alasanmu apa? Tidak bisa menjawab. Dan saya juga nanya ke kamu, kalau memang kamu mengatakan telur tidak mungkin, ayam tidak mungkin duluan, alasannya dan bagaimana ayam bisa bertelur itu menurut kamu bisa bersamaan, sedangkan ayam itu beranak pinak sampai banyak dan mengeluarkan atau melahirkan atau bertelur. Ada ayam jantan nanti, sebelum ayam jantan pun, tanpa ayam jantan pun itu ayam bisa bertelur. Bagaimana itu bisa bersamaan? Maka tambah gedek lah si peserta kedua ini, manyun-manyun, karena sang raja memberikan pertanyaan bertubi-tubi, diputar-putar biar dipojokannya, karena memang jawabannya tidak logis dan tidak jelas. Jawaban peserta kedua ini tidak meyakinkan bahwa telur itu tidak yakin dan ayam juga tidak mungkin. Itu yang mungkin apa? Ya, sang paduka atau rajanya itu yang mungkinnya apa menurutmu? Ya mungkin itu tidak mungkin telur dan tidak mungkin ayam. Jadi bersamaan itu perkiraanmu ya. Nah, kalau perkiraan kamu itu tidak masuk akal. Harus ada dalil, harus ada kuat dan harus logis. Ya dipikir-pikir kalah juga tuh, ke ciut tuh nyalinya yang peserta kedua itu yang menjawab bersamaan. Wah, udah kamu lah masuk penjara, udah kamu tidak bisa, kata sang raja. Udah kalah, kamu keluar. Padahal itu imbalannya lumayan tuh, sepundi penuh emas, bisa menutupi setahun untuk keluarga duduk-duduk saja di rumah dengan hadiahnya, imbalan itu. Nah, peserta ketiga, apa jawaban peserta? Datang lagi peserta ketiga, namanya siapa ini? Tadi Jaid, Hindun, wah sekarang namanya Zainab aja gitu dah. Bapak Zainab, bukan binti Zainab, Bapak Zainab. Bapak Zainal gitu, bukan Zainab, Zainal namanya. Oh, saya tahu dah. Ya Tuan, udah pasti dulu duluan telur. Duh, kamu udah pasti duluan ayam. Duh, kamu udah merasa benar aja ya duluan ayam. Apa alasanmu, pendapatmu bisa duluan ayam? Karena yakin saya ayam duluan. Allah menciptakan lebih dulu ayam. Kalau Allah menciptakan dulu ayam, telurnya dari mana? Sedangkan telur itu beranak pinak, ayam itu beranak pinak sampai punya jantan, dan ayam bisa mati juga. Jadi yang dulu mana? Ya ayam itu menurut keyakinan saya, Gusti Raja Tuanku. Nah ini pendapatmu keyakinan juga keyakinan lagi. Tidak ada dalil yang logis, tidak ada yang bisa memberikan puas untuk jawabannya ini. Bagaimana?
saya untuk bisa memberikan hadiah dengan sepundi emas penuh untukmu, sedangkan kamu memberi jawaban yang tak puas buat saya. Aduh, kamu kalah, udah bisa. Nah, saya kamu manggil aja peserta keempat. Nah, ini peserta keempat ini ya ternyata seorang Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas ini tapi enggak laga-laga sombong, enggak laga takut, enggak laga-laga gemetar. Yang bab di bawahnya enteng aja sama Abu Nawas jawabannya. Gimana jawaban Abu Nawas? Kamu coba datang ke depan, kata sang raja memanggilnya Abu Nawas. Siap Tuan Paduka, dengan enteng dan tenang. Yang jelas saya menjawab adalah lebih dulu telur. Apa alasanmu? Seperti lagi-lagi yang pertama persoalanmu, apa alasanmu lebih dulu telur? Karena telur tidak mengenal induk, dan induk pasti mengenal telur. Maka banohoklah sang raja mendengar jawaban seorang Abu Nawas. Telur tidak mengenal induk, tapi induk mengenal telur. Jadi saya pastikan telur itu lebih awal. Kita manai, kita renungi, kita coba pikir bulat-bulat, apa benar jawaban Abu Nawas seperti itu? Silahkan memanai, silahkan direnungi, lebih dulu telur atau lebih dulu ayam. Dengan perkataan Abu Nawas ini begitu cerdik dan begitu logis jawabannya. Telur tidak mengenal induk, tapi induk mengenal di mana itu telur. Oke guys, kali ini cerita-cerita Abu Nawas ya, sedikit pengalaman saya, ilmu saya sedikit, hanya itu yang saya sampaikan, tidak banyak dan tidak lebih, karena mungkin waktu juga ini, kalau banyak waktu yang komen atau yang nonton mungkin kesal-kesal juga, tidak ada reaksi, tidak ada komen, tidak ada apa, cuman nonton doang. Cuman kalau ini ada cerita, mungkin mereka atau teman-teman bisa mendengarkan, bisa mencernai dan memanai apa arti kata dari sebuah ayam atau telur, lebih dulu ayam atau telur. Terima kasih guys. Ini semoga yang menonton video ini diberikan rezeki yang mudah dan halal, barokah ditambahkan dan diberikan kesehatan. Sampai di sini dulu. Lain kali kesempatan kita berjumpa lagi di NKMNL, yaitu Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali.